Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Kita baca 3 kasus yang sekarang. Hadatsana Muhammad bin Ubaid, hadatsana Muhammad bin Zaid Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi hadisnya dari Abi Hurairah, hadisnya sahih. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi az-zuhra wal asr. Jadi kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu hari. Lupa apakah itu sholat zuhur atau sholat asar. Qala fasalla bina raka'ataini tsumma sallam. Dia berkata, dia bilang bahwa ini Nabi sholat bersama kami 2 rakaat. Di 2 rakaat pertama dia salam. Jadi baru 2 rakaat sudah salam. Berarti kurang 2 rakaat. Tsumma qama ila khasyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi setelah salam dia berdiri keluar. Setelah dia keluar, fawadu ayatayhi alaihima ihdahuma ala al-ukhra yu'rafu fi wajhil ghadab. Jadi dia keluar seperti dalam keadaan marah. Nabi sholat, setelah sholat baru 2 rakaat. Di sini apakah zuhur atau asar? Dilupa. Kemudian baru 2 rakaat salam. Setelah salam Nabi berdiri keluar sepertinya dalam keadaan marah. Tsumma kharaja sar'anun nas wa hum yaqulun. Kemudian timbullah huru hara di jamaah. Jadi jamaah kayak bakul yang hati. Huru hara kayak bakul bisik-bisik. Ya, apa yang mereka katakan? Usiratis salam wa finnas Abu Bakar wa Umar. Jadi di antara sahabat itu ada Abu Bakar dan Umar. Apa mereka bilang itu? Apakah sholat sudah dikasar atau bagaimana? Apakah sholat sudah dikasar atau bagaimana? Fahabahu ayyukal imam. Maka rajulun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dzal yadain. Lalu ada satu orang namanya Dzul Yadain, dia berdiri. Dia bilang, "Ya Rasulullah, anasika am kusiratis shalah?" Apakah engkau lupa atau engkau kasar sholat? Kata Nabi, "Lam ansa." Saya tidak lupa. "Walam tuksaris shalah." Saya tidak kasar sholat. Berarti Nabi yakin bahwa dia tidak lupa. Qala bal nasib ya Rasulullah. Enggak, kamu lupa. Kamu baru 2 rakaat. Lupa kamu. Fa'aqbala Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali ke dalam masjid. Dia menghadap ke semua jamaah. Apakah asdaqa Dzul Yadain? Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Fa'aumahu ayat na'am. Kemudian serempak semua bilang ya. Gara-gara Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maqamihi fa shalla raka'atayn baqiyatain. Gara-gara itu Nabi kembali ke posisinya, dia ambil lagi 2 rakaat. Dia sempurnakan. Oke, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, Nabi juga pernah tidur salat Isya. Hadisnya panjang. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 5 rakaat ya. Lalu sahabat bertanya lagi, apakah ada penambahan sholat? Tidak ada. Dia menghadap lagi ke jemaah. Apa benar? Semuanya bilang, ya. Nabi kembali lagi. Tapi dia tidak ambil lagi
tidak ambil lagi rakaat karena sudah 5 kan. Dia hanya kembali langsung ambil 2 kali sujud. Kasus yang kedua. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga. Idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqi syakka wal yabni 'ala al-yaqin. Fa idza istayqana tamama sajdatain fa in kana salatuhu tamu kana rak'atain nafilah wa sajdatan wa in kana naqisa kana rak'atan tamaman li salatihi. Jadi Nabi bilang begini, kalau kamu sholat kemudian kamu lupa apakah kamu sholat 2 rakaat ataukah sudah 3, atau kamu sholat 3 rakaat ataukah sudah 4. Apa perintahnya Nabi? Falyulqi syakki. Maka tinggalkan yang kamu ragu. Tinggalkan yang kamu ragu. Dan patokannya jangan kurangi, tapi tambah. Kenapa begitu? Ada hikmahnya. Kalau kurang, maka penambahan itu sebagai penyempurna. Kalau lebih, maka itu sebagai marghimatis syaitan, untuk membuat syaitan jengkel. Kata dia, di 3 kasus tadi. Nabi pernah lupa 2 rakaat, salatnya zuhur atau asar, tidak disampaikan karena dilupa juga. Kemudian Nabi pernah 5, dan dalam beberapa kasus kalau kita ragu apakah kita berada di posisi 3 ataukah 2 ataukah 4, maka tinggalkan yang kita ragukan, tambah. Jangan ambil posisi yang dikurangi. Itu 3 kasusnya yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kasus ini itu mengajarkan kepada kita sujud sahwi itu bisa dilakukan karena 2 sebab saja. Sebab yang pertama, kalau bukan ragu berarti lupa. Jadi bukan sengaja. Kalau sengaja bukan sujud sahwi tapi batal. Ya, kalau bukan ragu berarti lupa. Yang kedua, sujud sahwi itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah muakkad saja, dianjurkan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak dilakukan apakah tetap sah? Tetap sah, tapi sangat dianjurkan kalau memang dalam posisi ragu atau lupa tadi. Yang ketiga, kapan dilakukan? Dilakukan kalau ya kita kurang atau kita lebih. Kurang atau lebih. Jadi kalau hal-hal itu tidak kita rasa, kita yakin betul bahwa kita tidak melakukannya, ya tidak ada masalah, tidak usah sujud sahwi. Falyulqi asyak, tinggalkan yang kita ragukan. Lalu yang keempat, bagaimana cara melakukannya? Nah, ini ada sambungan ayat, sambungan hadisnya. Sambungan hadisnya disebutkan bahwa jadi ketika Nabi tadi lupa 2 rakaat itu, dia lupa 2 rakaat itu. Ketika dia kembali ke posisinya, dia ambil 2 rakaat. Setelah dia selesai 2 rakaat, ada 2 konteks. Yang pertama, dia sebelum salam dia ambil 2 kali sujud. Yang kedua, dia salam, selesai salam baru dia 2 kali sujud. Mana yang benar? Dua-duanya dilakukan. Jadi kasusnya sederhananya, saya sholat isya, saya lupa 1 rakaat, saya lupa sampai 2 rakaat. Jadi saya sempurnakan 2 rakaat dulu. Cara menyempurnakannya seperti biasa. Setelah itu saya sujud sahwi. Apakah saya lakukan setelah saya salam atau saya melakukan setelah saya sujud dulu sebelum? Dua-duanya bisa bisa dilakukan. Dan yang paling
Ya. Selesai. Jadi Nabi sudah keluar, berarti dia sudah tinggalkan. Lalu kemudian dia mana tahu, siapa tahu ada kasus terjadi di Masjidil Istiqomah. Saya lupa, atau ada imam yang lain lupa. Kemudian dia sudah pulang, lalu kita bebas tahu tadi lupa rakaat, maka wajib dia kembali. Dia kembali ke sini, ambil 2 rakaat lagi, baru dia sujud sahwi. Tapi yang paling penting lagi tadi, karena sujud sahwi ini sangat dianjurkan, maka hukumnya hanya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jika tidak dilakukan, labak sekali, tidak mengapa. Tetapi dilakukan lebih karena dalam mazhab Syafi'i itu hal ini tidak sampai dalam tataran wajib. Ada sih yang mewajibkan, tapi kita ambil yang paling banyak di sepakati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan biasanya kadang-kala minta maaf ini Pak Ustaz. Jadi kita tadi sudah sholat ini. Nah, terus sholat isya atau gitu, sholat sendirian ya, misalnya sholat sendirian. Kemudian lupa apakah ini udah 3 atau 4 gitu. Jadi udah selesai sholat ini. Tadi 3 atau 4 tadi ya. Nah itu gimana ceritanya? Kayak sama tadi kan kembali lagi itu. Nah, gimana seandainya? Sama, ambil yang diyakini. Dicontohkan itu Pak Ustaz. Sama kan? Iya. Ambil yang diyakini. Yang mana yang diyakini? Oh kurang kayaknya. Nah, berarti ambil yang itu. Tambah. Yang Tambah 1 rakaat misalnya 3 nih. Kita yakini 3, harusnya 4 kan? Berarti tambah 1 lagi rakaatnya. Walaupun tadi sudah selesai nih. Berarti sholat 1 rakaat lagi. Setelah selesai. Assalamualaikum. Saya pulang. Berapa nih? 4 atau 3? 3. Sekarang 1 saya pulang. Allahu Akbar. Selesaikan. Setelah selesai semua tuh, caranya bisa sebelum sujud salam atau sujud dulu 2 kali. Ya. Lalu salam. Ya. Jadi poinnya tadi itu, fal yulik tinggalkan yang kita ragukan. Apa yang kita yakini. Nah, bagusnya yang diyakini itu porsinya menambah. Jangan porsinya kurang. Hah? Kalau kurang kan nggak mungkin kita kurangin. Ya. Kalau yang Jadi lebih misalkan nggak sudah mungkin. atau sudah 6 rakaat kita lakukan. Sudah 6 rakaat tuh, tapi kita bilang masih 3. Ya. Ya udah ambil 3. Tambah lagi 1. Ya. Ya. Oh ya, saya Ada kasus kemarin. Ada.